Oke, selamat datang teman-temanku semua. Selamat datang di podcast Businessman Podcast Bali. Oke, untuk kali ini kita mengundang sebuah CEO founder dari Napea Coffee, guys. Beliau menjual kopi botolan dan dia pun, pokoknya bisnisnya beliau ini sangat bagus sekali dan sudah terkenal di Bali. Ya, perkenalkan, inilah dia CEO founder dari. Halo guys, namaku Marcel. Iya, ini dia Marcel. Halo, Mas Marcel. Halo Gus. Oh ya, udah diundang ke podcastnya. Ya, kenapa sih? Boleh nggak diceritakan dulu kenapa kok bisa muncul Napea Coffee dan kenapa bisa didirikan Napea Coffee ini? Awalnya sebenarnya gara-gara tugas kuliah dulu ya. Oh, tugas Dulu kuliah. ada kuliah, kalau nggak salah, ada kuliah bisnis gitu. Dimana dosennya tuh ngasih aku tugas untuk bikin kayak sebuah produk. Ya. Kebetulan aku sama teman-temanku, kan sekarang aku ngejalanin bisnisnya juga sama teman-teman. Ya. Kita kebetulan bertiga. Hah? Awalnya dari tugas kuliah itu, Oh. aku pikir kalau seandainya pada saat itu belum punya modal, jadi mikir apa sih bisnis yang bisa dijalanin dengan modal kecil. Jadi aku pikiran untuk bikin kopi botolan gitu loh, karena kan sebagai besar orang sekarang suka banget sama kopi ya. Ya betul. Dan tempat nongkrong juga banyak. Jadi aku berpikir supaya orang tuh gimana sih biar bisa ngopi di mana aja. Jadi aku bikinin produk kopi botolan Napea Coffee ini. Kebetulan juga diterima baik di masyarakat juga. Jadi ya begitulah. Berarti awal cuma dari tugas kuliah aja ya? Dari tugas kuliah aja. Wah, sangat keren sekali. Berarti ini memang otaknya dan planning itu memang bisnis banget berarti ini ya, Bung Marcel nih apa? Bagus sekali. Oke, Marcel, sekarang mungkin aku bakal tanya lebih dalam lagi ya tentang perusahaan Anda. Mungkin kalau bisa dijelaskan apa sih latar belakang dan visi pendirian dari Napea Coffee ini? Visinya itu adalah supaya orang-orang seluruh Bali ini bisa tahu kopi enak tuh yang kayak gimana. Dan kebanyakan sekarang kan orang bilang kalau ngopi itu mahal. Aku jual kopi ini tuh di harga yang masih bisa diterima lah untuk orang-orang di daerah Bali ini. Jadi aku harap orang Bali itu lebih tahu dan lebih dalam pemahaman tentang kopi yang enak tuh. Oke. Berarti Napea Coffee ini berarti sekarang udah gini ya? Kalau tahu boleh, sudah berjalan berapa sih? Udah berapa tahun sih berjalan Napea Coffee ini? Itu aku baru bikin kayak tahun lalu 2023. Oh, baru tahun lalu. Ya. Berarti sekarang sudah 1 tahun. Sudah setahun berarti ya. Sudah gimana nih? Apakah sudah ada 1 tahun setengah? Apakah sudah ada toko-toko offline-nya atau gimana? Sekarang aku masih homemade sih, jadi karena aku berpikir kalau seandainya bikin toko, itu kan padat modal juga. Jadi aku sekarang lebih fokus ke karena produknya tuh botolan, orang kan nggak perlu tempat gitu loh. Ya, betul. Jadi aku pasarin dari Instagramnya, nanti aku kirim lewat Gojek ke rumah mereka. Oh iya, berarti online berarti. Cuma aku ada gininya, warehouse-nya ada, gudang ada. Oh ada, oke deh. Dan Jadi, gini, menekan biaya operasional juga sih. Kalau seandainya kita punya produk, tempat, maksudnya kayak gitu, mungkin kan operasional bakal meningkat. Mungkin ke depannya aku bakal bikin, tapi untuk sekarang aku lebih fokus ke ngebesarin branding aja dulu. Branding. Oke deh. Berarti ini benar-benar Napea Coffee ini memang sangat bagus sekali ya. Ya semoga Napea Coffee ini semakin mendunia lah. Kan ini baru di Bali aja ya? Baru di Bali sih. Ya, semoga nanti tapi bisa di soon kayak aku mau coba keluar Bali nanti. Ya, itu bagus sih. Mungkin bisa ke Jakarta, ke Papua mungkin ya. Itu bagus tuh. Ya, mungkin Marcel, kalau boleh tahu bagaimana sih strategi pemasaran dari Napea Coffee untuk mempertahankan posisinya di pasar kopi di Bali lah. Oke. Awalnya tuh strateginya aku jualin dulu ke teman-teman gitu. Aku juga bikin Instagram dan media sosial lah gitu. Terus menurutku yang paling bikin naik itu adalah word of mouth ya. Jadi teman-temanku kebetulan mungkin dia masarin ke teman-temannya juga pada saat itu. Jadi banyak yang order aku. Setelah itu ya aku Instagramnya aku bagusin lagi, terus aku bikin konten juga. Dan di TikTok juga aku bikin konten lah, dan lumayan peminatnya banyak. Jadi dari sana naik terus. Betul. Itu sih. Sama kadang aku juga bikin promo, misalkan kayak kalau orang yang bikin snapgram, aku kasih potongan berapa persen. Wow, ya.
Berarti Napia Coffee ini juga berarti ada collabs dong sama artis-artis Bali mungkin. Apakah ada? Artis Bali sih sekarang belum ada, cuma Influencer? influencer juga belum. Oh, belum. Mungkin ada influencer yang beli tapi aku nggak minta. Oh ya, mungkin itu ya. Oke deh. Gini, apa sih keunggulan dari Napia Coffee ini? Keunggulannya tuh Iya. kita itu nge-support petani lokal ya. Jadi kita pakai beansnya tuh dari Kintamani Oh, dari Kintamani. sama Pupuan. Jadi Oh. maksudnya aku sebagai pemilik usaha ini aku ingin nge-branding juga kopi dari daerahku tuh Iya. bisa bersaing sama kopi sama orang-orang luar. Coffee shop itulah ya Ya. sebenarnya. Berarti Napia Coffee ini dari yang saya yang tangkap berarti ini benar sangat mendukung produk lokal Bali berarti ini ya. Banyak sekali saudara-saudara kita di Kintamani, Pupuan itu kan masih ada yang menjual biji-biji kopi. Nah, itu Napia Coffee ini sangat mendukung sekali produk lokal gitu. Berarti ya Napia Coffee ini Karena menurutku kita harus maksudnya nge-branding juga Ya. dari mana kita berasal tuh. betul. Bahwa kan Indonesia ini salah satu petani kopi terbaik ya, dan Hmm. Bali juga salah satu yang punya. Masa kita sendiri yang punya, maksudnya dengan kekayaan alam yang kita punya ini kita nggak bisa ngasih Ya, betul sih ya. ke Berarti produk kita sendiri gitu. ya. Napia Coffee ini emang levelnya udah di atas banget sih kalau menurut saya ya. Ini udah bagus sekali. Oke. Belum Mungkin bagus sih, tapi Ya. ya bisa dibilang sedang berproses. ya aja sudah nambah proses. Mantap lah pokoknya Napia Coffee ini. Dan gini juga Marcel, mungkin saya menanya lagi dia. Sorry ini sebelumnya kalau nanya terus nih. Ya, apa kan? apa-apa, aman, Apa santai ya? jagung. Apa namanya? Gimana sih proses produksi kopi botolan Napia Coffee itu dan gimana pemilihan biji kopi hingga sampai pengemasannya? Jadi kalau kebetulan aku udah punya link sama petani, jadi ketika petaninya tuh lagi panen, mereka tuh udah milihin beansnya buat aku. Oh ya. Jadi kadang mereka pakai teknologi yang mereka lah gitu. Jadi aku udah terima beansnya udah jadi. Terus setelah mereka juga udah punya roastery, jadi di sana udah langsung di roastery kopinya. Sama aku tuh udah jadi udah beans siap pakai itu. Oh. Jadi di sana aku di pabrikku cuma tinggal nge-grinder, terus kita bikin espressonya, terus kita Ya. bikin racik, terus kita packaging. Udah itu aja. Oh berarti gitu aja berarti? Ya. Oh mungkin kalau boleh tahu berapa sih karyawan di Napia Coffee sekarang? Karyawannya sekarang cuma 5, Oh 5. 4 apa 5 kalau nggak salah. Itu pun juga teman-temannya Ya Marcel? Oh. teman-temannya dulu kita kerja sama. ya bagus sih itu sama teman-teman juga ya cukup lah berempat berlima ya. Mungkin dari yang saya tangkap tadi berarti Napia Coffee ini berarti dia adalah bisnis rumahan lah. Sekarang sudah berjalan setahun dan sekarang juga sudah mulai terkenal di Bali. Dan Napia Coffee juga sudah membawa kopi-kopinya ke warung-warung, mungkin ke supermarket, mungkin sudah mulai terjual banyak lah. Dan apalagi mulai merintis dari tugas kuliah gitu. Mungkin itu saja guys dari Napia Coffee dan juga dari saya Gung Bagus, dari host dari Businessman Podcast Bali. Dan terima kasih sudah menonton video ini dan semoga mendapatkan ilmu yang lebih dan selamat. Yes. Bye bye.